Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fitria Destrianti. Saya dengan NPM 2020455000046. Saya dari kelas S3A, mahasiswi Universitas Indonesia PGRI Arsitektur Sore. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai perancangan stupa 2 saya. Berikut penjelasannya. Halo, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari perancangan dari stupa 2 saya, yaitu mengenai glamping and garden area. Nah, glamping itu sendiri berasal dari kata glamour and camping. Hal ini berarti menunjukkan pada suatu bentuk perkemahan yang menggabungkan suasana mewah dan alam. Nah, garden area sendiri itu mengenai taman yang berisikan komponen material keras yang lunak yang saling mendukung satu sama lain, yang sengaja dibuat manusia sebagai tempat penyegar. Nah, berikut main isunya. Yang pertama ada strateginya pasti menyediakan fasilitas yang nyaman bagi para wisatawan. Pastinya ide solusinya itu menciptakan suasana liburan yang berbeda. Saya ingin mempunyai tempat liburan yang unik. Permasalahannya apa? Nah, tempat wisata healing mempunyai suasana yang tenang dan asri. Permasalahannya harus seperti itu. Dan targetnya itu apa? Targetnya saya itu tentang family and friend, untuk meningkatkan pariwisata dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata lainnya. Dan berikutnya menciptakan inovasi juga dalam pariwisata terbuka hijau. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai site existing atau analisis topologis yang saya miliki. Pada perancangan kali ini saya memilih site existing yang itu berada di Jalan Babakan Sirkuit Tangkil, Kecamatan Citora, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, detail site-nya itu seperti ini. Nah, ini tampak sebelah kirinya atau sebelah timur, dan ini tempat depannya, ini site-nya, dan ini site-nya juga. Ini tampak belakangnya. Berikutnya detail site-nya itu aksesibilitasnya tidak langsung berbatasan dengan jalan utama dan sedikit masuk ke dalam karena wilayah ini sedikit pedalaman. Transportasi apa sih yang dapat mengakses site ini? Yang pertama itu kendaraan pribadi, terus ada taksi online, juga ada bis umum tapi harus berjalan kaki. Prasarana yang berada di dekat site tersebut adalah Sirkuit Internasional Sentul, terus Palm Hill Golf Club, terus ada juga Sentul International Convention Center dan Ion Mall Sentul City. Potensi tampaknya itu akan dijadikan tempat wisata, dan ini sangat cocok jadi tempat wisata dan tempat akomodasi penginapan yang lainnya membutuhkan ketenangan. Nah, berikutnya permasalahan tapak. Transportasi menuju set hanya bisa dilalui 2 mobil dikarenakan jalan menuju set yang masih belum banyak yang mengetahui karena jalannya masih bebatuan, belum terkena aspal. Nah, data set ini yang tadi saya jelaskan, set berada di Jalan Babakan Sirkuit Sentul. Sejarah set, ternyata set tersebut terakhirnya budaya Tanjidor, di mana salah satu peninggalannya adalah membadukan seni musik unsur Portugis bercampur Arab dan India. Makanya terakhirnya Tanjidor di wilayah Citerap tersebut. Nah, ini locationnya berada di Jalan Babakan Sirkuit Tangkil, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Akses utama bisa melalui Jalan Raya Sirkuit Sentul, terus ke Jalan Palm Hill, lalu ke jalan utama yaitu Jalan Babakan Sirkuit. Nah, berikutnya ada surrounding atau keadaan sekitar lokasi set tidak cukup padat. Public fasilitas yaitu terdapat fasilitas berupa mall, market, resort, sirkuit, dan palm golf. Nah, ini ada congestion yaitu kemacetan terbilang cukup rendah karena berada jauh dari pusat kota. Dan ini kebisingan berada di antara perkebunan dan perbukitan membuat site ini dengan tingkat kebisingan yang rendah. Nah, social set ini seperti perkebunan atau bermain golf yang tempat penginapan lainnya yang juga berada di sekitar set dengan target masyarakat menengah plus masyarakat elit. Potensi set ini cukup bagus. Nah, analisa site atau analisa tapak. Yang pertama saya menganalisa angin. Nah, angin itu berasal dari wilayah timur, namun juga angin tenggara
ada pada musim kemarau terjadi pada bulan Maret plus sampai Oktober. Responnya apa? Saya akan membangun sedikit wall yang menjadi perbatasan antara site ini. Terus selanjutnya ada analisa matahari yang terbit dari sebelah timur terus ke barat, dan timur itu berada di kontur tanah yang lebih tinggi atau belakang site, dan sebelah barat terbenamnya itu berada di depan site. Responnya apa? Responnya saya akan membuat bukaan yang agak menyerong sehingga mendapati dua cahaya yang ini. Nah, selanjutnya saya ada analisa vegetasi. Responnya yang pertama, site ini ditanami oleh beberapa pohon singkong. Pohon singkong tersebut nantinya akan kita ganti dengan pohonan hias lainnya yang memungkinkan untuk dibuatnya garden area. Analisa kebisingan. Nah, kebisingan itu paling utama berada di area depan site atau sebelah barat site. Dan area timur, selatan, dan utara itu kebisingannya sangat rendah, termasuk bagian timur dan selatannya. Itu kebisingan sangat rendah karena berada di sebelah kanan kirinya berada perkebunan. Berikut ada analisa sirkulasi. Nah, ini yang tadi saya bilang, sirkulasi wisatawan atau pengunjung yang datang itu melalui jalan babakan sirkuit atau sirkuit internasional, terus melalui jalan babakan sirkuit, lalu bertemu dengan Villa Pampuk Sentul dan bertemu dengan setting glamping and garden area tersebut. Nah, seperti ini. Analisa lingkungan. Kondisi lingkungan tampak, kondisi tampak yang ditanami pohon singkong dan beberapa ditanami juga tanaman liar. Nah, seperti ini. Terus juga sosial budayanya yang tadi saya bilang, terlahirnya Tanjidor, sehingga Tanjidor ini akan saya buat suatu konsep pada gubahan masa perancangan ini. Nah, selanjutnya ini ada besaran ruang. Nah, pertama besaran ruangnya itu ada zona pengunjung, lalu pengelola, dan servis. Zona pengunjung itu termasuk dalam receptionist area, lounge sitting, glamping tents yang paling penting. Terus ada garden area juga, ada restoran and food and beer area. Nah, zona pengelola itu ada principal room, ada chef and manager, meeting room, ruang makan pantry khusus untuk pengelola. Yang berikutnya ada service, yaitu termasuk lavatory, post security, ruang jasir, panel listrik, and ruang pompa air dan instalasi CCTV. Dan tidak lupa juga kita akan menyediakan perhitungan dari parkir, dari perhitungan mobil motor umum, mobil motor pengunjung yang hanya pulang pergi, dan pengunjung yang menginap, serta parkiran untuk servis. Nah, di sini saya menggunakan organisasi hubungan ruang menggunakan matrix, bukan Babel. Nih, di sini bisa kalian lihat sendiri, bisa di stop. Seperti ini pendekatan ruangnya. Nah, di paling depan saya akan membangun suatu bangunan yang mencakup resepsionis area atau pengelola area yang dapat diakses. Yang di tengah atau middle itu saya akan menempatkan garden area, dan yang back itu saya akan mendapatkan set glampingnya. Nah, berikut konsep yang saya gunakan, yaitu Scandinavian modern tropis. Scandinavian itu garis besarnya adalah terlihat simpel dan ringan. Ternyata menciptakan gaya ini perlu banyak persiapan, penyesuaian suasana yang dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan desain tropis. Sedangkan saya menggabungkannya dengan modern tropis, di mana tetap mengangkat di mana Indonesia yang berada di dalam kawasan tropis sendiri. Nama dari perancangan ini adalah Anantara Glamping Area. Nah, bisa dibaca. Anantara artinya dari bahasa Sanskerta ialah tanpa jarak.
karena saya ingin membuat bangunan ini tanpa jarak, sehingga dari sisi manapun lahannya akan menciptakan suatu kesan yang sangat mudah diingat dan susah dilupakan oleh para pengunjungnya. Gubahan masanya saya mengambil dari anyaman bambu, dan ini geometri sederhana yang akan dipotong dan digabungkan disilangkan seperti ini. Terus juga ada lingkaran yang akan saya jadikan di garden area. Nah, ini sketsanya kurang lebih seperti ini. Untuk security, bagian security saya mengambil sedikit konsep dari sentuhan Mediterranean dan tropis. Berikutnya tampak dari bangunan utama ini. Ini bangunan utama juga yang berisi restoran. Nah, ini perspektifnya kurang lebih untuk konsep sketsanya seperti ini. Ini untuk yang bangunan AB itu adalah bangunan utama yang berisi resepsionis dan restoran. Untuk bangunan C itu berisi musola, dan ini area glampingnya yang berada di belakang atau dataran yang lebih tinggi. Nah, ini bangunan C atau bangunan musolahnya. Saya buat tidak lupa dengan konsep modern tropis dan Skandinavianya. Nah, ini sketsa middle, saya bikin garden areanya seperti ini yang bulat-bulat, dimana saya menerapkan bagian alat musik dari Tanjidor seperti ini. Nah, ini denah dari tenda glampingnya seperti ini. Saya buat sederhana, karena di sini saya menerapkan konsep Skandinavianya itu sendiri. Nah, berikut adalah tampak dari bangunan A atau bangunan utama. Ya, saya menggunakan fasad bergelombang seperti ini yang menggambarkan tentang air, di mana air itu sebagai ikonik dari konsep tropis itu sendiri. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk tingginya saya memakai lantainya itu elevasi dari lantai ke floor to floor itu 4 meter. Oke. Selanjutnya ini ada denah. Ini denah yang tadi saya menggunakan 2 lantai, di mana bagian lantai 2 itu berada di restoran. Ya, lantai pertama itu ada beberapa ruangan-ruangan untuk pengelola dan servis. Nah, berikutnya ada denah untuk musolahnya, yaitu dari staff wanita, pria, tempat wudhunya juga ada. Nah, berikutnya ini potongan dari musolanya. Saya mengambil tapak depan, lalu potongan AA dengan tapak samping dengan potongan BB. Nah, berikut adalah denah dari glamping itu sendiri. Yang glamping tent pertama yaitu dengan 2 kamar tidur serta ruang kumpul dan 1 kamar mandi. Yang tent kedua itu kamar mandi, dan 1 ruang tidur serta teras. Dari ukurannya terlihat ya, untuk tent yang kedua itu lebih kecil, serta kapasitas orang yang berada dalam tenda tersebut juga lebih sedikit. Nah, ini berikut tampak dan potongannya seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya menggambarkan tentang perspektif interior dari reservasi dan restoran area, dari tempat pemesanan makanan di restoran. Terus juga saya membuat perspektif interior lobby, yang dimana ada void di sini untuk melihat langsung dari lantai 2 ke lantai 1. Terus di sini juga ada interior food and bar area. Ini dimana nanti akan dijadikannya food and bar area. Dan di sini juga ada void. Di sini ada detail dari fasad bangunan utama, dimana detailnya itu masih menggunakan kayu seperti ini, fasad wooden. Oke. Nah, berikutnya ada perspektif exterior garden area. Di sini saya menggambarkan tentang yang bagian area bangunan gubahan masa seperti Tanjidornya. Di sini ada beberapa river buatan seperti ini. Terus ini ada beberapa tempat-tempat outdoor untuk bersantai. Saya membuatnya seperti ini. Oke. Nah, ini seat plan-nya yang tadi saya jelaskan mengenai tentang di mana bangunan utama itu berada di depan, serta parkiran pengunjung yang hanya pulang pergi ada di depan. Ini parkiran mobil, ini parkiran motor, security, dan pintu masuknya melalui sini. Terus juga ke sini
Lalu ada garden area yang bisa diakses melalui dalam bangunan atau bisa diakses melalui beberapa glamping tent areanya ini sendiri. Udah. Sekian presentasi dari Stupa 2, perancangan glamping dan garden area dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah kata dan percepatan katanya. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu. Sampai jumpa di Stupa 3-nya. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.